Film ini dimulai dari seorang pemuda yang bernama Won Ryuwan dan seorang kolonel Bopeng, yang dimana Won akan dikirim ke Korea Selatan untuk menjadi mata-mata oleh kolonelnya. Won adalah seorang pasukan elit Korea Utara yang sudah dilatih hebat oleh pasukan rahasia Korea Utara. Won adalah salah satu orang paling pro di pasukan itu. Nah, sebelum pergi, sang kolonel mengatakan hanya ada dua kemungkinan setelah kau minggat: kau pulang sebagai dulur atau sebagai musuh. Dan setelah itu Won bilang Benji. Scene pun berganti 2 tahun kemudian ke Korea Selatan, di mana ada seorang pria cupu dan gondrong yang lagi dibully oleh 2 bocah gak ada akhlak. Dan ternyata dia adalah Won yang menyamar menjadi pria gendeng. Di Korea Selatan, Won berganti namanya menjadi Donggu. Dia bekerja di sana sebagai penjaga warung manisan. Warung itu milik ibu yang bernama Josun. Donggu memanfaatkannya untuk menyembunyikan identitas aslinya di sana. Donggu juga tinggal di atas toko itu, dan tentunya Donggu juga mendapatkan gaji walaupun di bawah UMR. Donggu juga ternyata ngumpulin duit di kaleng sampai hampir membludak. Dia bertujuan untuk dibawa pulang ke Korut. Nah, setiap hari Donggu harus berpenampilan dan bersikap seperti itu. Yang lebih gendengnya lagi, Donggu setiap 3 kali sehari turun tangga selalu menggunakan cara menggelinding sampai ke bawah. Gila nih orang, cuma di film ini lo bisa kayak gini. Coba kalau sinetron Indonesia pasti udah meninggal tuh. Lanjut. Di sana, Donggu ternyata suka kepada cewek kantoran yang bernama Aoi Sora, maksudnya Yoran. Namun, setiap Donggu ngeliatin Yoran, adik Yoran selalu muncul untuk mengeplak kepala Donggu. Namun, Donggu tak pernah melawan sama sekali. Nah, setiap Donggu menjaga warung, dia selalu pura-pura tidur. Tapi Donggu selalu tahu kalau ada yang mau ngambil diam-diam. Termasuk cewek laknat yang sering ngutang rokok Sampurna. Dia bernama Ran. Nah, tiba-tiba datang seorang pria tua yang ternyata dia juga sama-sama orang Korut. Dia bernama Seo Sang-gu. Namun bedanya, dia di Korea Selatan sudah sekitar 16 tahun. Mereka mengobrol sambil makan es gogo berdua di sana. Dan ternyata hari itu adalah hari H, di mana Donggu menjalankan sebuah misi yang biasa ia lakukan selama 6 bulan sekali. Misi itu adalah berak di depan umum. Anjir, geli gue waktu nonton scan ini. Dan tiba-tiba datang orang yang melihat kejadian itu. Dan seketika Donggu pun langsung malu dilihatnya. Mampus. Keesokan harinya Yoran menjadi ngeri setelah kejadian semalam. Nah, di saat Donggu sedang bersama seorang pria, yaitu adalah anak dari pemilik toko yang bernama Jo Dong-suk, tiba-tiba Donggu mendapatkan kiriman foto ibunya dari Seo Sang-gu. Seo Sang-gu juga bilang bahwa ibunya meninggal saat musim dingin yang lalu. Singkat cerita, Donggu dan Jo Dong-suk ingin mengantar beras dan telur ke sebuah kontrakan 4 pintu. Donggu bertujuan untuk memastikan ada orang pindahan ke kontrakan itu. Dan ternyata di sanalah tempat tinggal cewek laknat yang ngutang rokok Sampurna kemarin. Cowok itu langsung memakan telur itu mentah-mentah sampai menetes. Jadi geli anjing nih. Dan yang lebih menganjingannya lagi, Donggu malah menjilat tetesan telur itu. Kemudian pada saat orang baru yang disebut Rambut Oyen itu dipanggil sama Pak Mamat, pemilik kontrakan, ia tak mau keluar dari kontrakannya. Scene pun berganti ke malam hari, di mana Donggu sedang latihan balet di kamarnya, dan tiba-tiba si Rambut Oyen datang menemukannya. Dan setelah itu terjadilah perkelahian yang lumayan epik di kamar Donggu. Namun ternyata si Rambut Oyen adalah orang Korut juga yang ditugaskan ke Korsel. Mereka juga ternyata sangkatan di pasukan elit. Keesokan harinya, Donggu ingin mencari tahu apa sebenarnya misi dari si Rambut Oyen. Donggu pun mengejarnya sampai tiba di sebuah gedung yang ternyata si Rambut Oyen menjalankan misi sebagai penyanyi rock agar lulus dari audisi. Walaupun si Rambut Oyen sebenarnya nggak bisa main gitar sih. Scene pun berganti ke malam hari. Di saat Donggu sedang menjahit celananya, tiba-tiba datang bocah yang biasa ngebully Donggu untuk meminta pertolongan. Bocah itu bilang bahwa kakaknya hilang di saat sedang kencing. Anjir nih, bocah minta tolong aja masih ngelunjak loh. Dan kemudian Donggu pun merubah penampilannya agar tak ketahuan oleh warga. Dan ternyata kakak bocah laknat tadi tidak menghilang, namun dia hanya bersembunyi di sebuah tempat Kang Pangkas Rambut untuk meminta biskuit kesukaannya. Dan ternyata Kang Pangkas Rambut itu suka kepada ibunya bocah itu. Dan di saat Donggu sedang mengintip bocah itu dari luar, datang orang yang mencari bocah itu, dan mereka kira Donggu lah penculiknya. Anjir, jadi trio macan gitu anjir. Keesokan harinya di saat Donggu sedang bekerja, tiba-tiba datang Seo Sang-gu yang ingin meminjam pistol kepada Donggu. Ternyata Donggu menyimpan banyak senjata di kamarnya. Ternyata Seo Sang-gu ingin membelot karena keluarganya tertangkap saat mereka ingin kabur ke Cina. Tetapi Donggu tidak membiarkan hal itu. Donggu malah menyuruhnya untuk bunuh diri. Namun ternyata pistol itu tidak memiliki peluru sama sekali.
Dan kemudian scene berganti ke sebuah atap gedung, di mana ada seorang pria yang menembak pejabat di sebuah gedung dengan menggunakan sniper. Anjir, headshot. Scene pun berganti lagi ke malam hari, di mana Donggu sedang menulis surat untuk ibunya, tapi ternyata Donggu hanya bisa menulis surat tanpa bisa mengirim surat itu ke Korut. Dan tiba-tiba datang orang yang menembak dari atap tadi sambil menodongkan pistol ke Donggu. Dia menanyakan, kenapa kau mengkhawatirkan Yoran? Dan Donggu pun menjawab, untuk apa aku mengkhawatirkannya? Setelah itu pun pria itu pergi dan dikejar oleh Donggu. Namun pria itu mengaktifkan cheat lari cepat sehingga Donggu pun tak dapat mengejarnya. Setelah itu Donggu bertemu dengan cewek laknat yang kemarin, dan mereka pun mengobrol masa lalu mereka di sebuah tempat bermain, yang ternyata Ran telah memiliki seorang anak saat umur 18 tahun. Tapi ternyata anaknya diadopsi di Amerika. Nah, tapi Donggu tidak terang-terangan untuk menceritakan tentang dirinya. Setelah itu Ran tertidur dan digendong ke kontrakannya. Santai-santai, gak ada rekan esok-esok. Lanjut, di sana ternyata ada si Oyen yang sedang duduk di tangga depan kontrakannya, dan Ran pun ditaruh di tangga. Dan tiba-tiba kemudian Donggu pun pulang dari sana. Namun pada saat Oyen ingin masuk ke kontrakannya, dia merasa ada yang mengintainya. Tapi ternyata insting si Oyen salah. Nah, saat di perjalanan Donggu dibuntuti oleh pria semalam. Namun Donggu mengetahuinya, dan ternyata pria itu adalah juniornya di pasukan elit. Dia bernama Lee Hye-jin. Nah, pada saat Donggu mendatanginya, Jin langsung kabur. Dan di saat perjalanan pulang, Donggu bilang sepertinya terjadi sesuatu karena kedatangan dua orang, yaitu adalah si Oyen dan si Jin. Keesokan harinya, ternyata Jin menyamar menjadi teman adik Yoran sebagai pelajar. Dan tiba-tiba ada pria bermotor yang menggunakan pakaian yang sama dengan Seo Sanggu. Namun pria itu bilang Seo Sanggu tidak dapat dihubungi, jadi digantikan olehnya. Dan Donggu pun kaget. Setelah itu Donggu kira Jin lah yang telah membunuhnya. Namun pada saat Donggu menanyakan kepadanya, Jin bilang tidak. Jin hanya ditugaskan untuk menggantikan Seo Sanggu di Korea Selatan. Tiba-tiba saat mereka mengobrol, Jin ditarik oleh Donggu untuk bersembunyi. Itu karena ada Yoran dan bosnya yang sedang merayu Yoran untuk kawin. Namun Yoran tak mau. Kenapa ya, orang-orang kayak gini pasti botak. Nah, di saat Donggu memerintahkan Jin untuk menolongnya, tiba-tiba Yojun adiknya datang menolong Yoran, dan kakek Sugiono pun kabur. Tapi ternyata Donggu tidak puas dengan itu. Donggu membuat kakek Sugiono hanya menggunakan kutang dan celana trio macan, sambil difoto dan divideokan untuk menjadikan ancaman agar kakek Sugiono tidak memecat Yoran. Keesokan harinya saat Donggu, Jin, dan si Oyen sedang mencuci, ada preman sebuah produk miras yang mengancam Josun untuk membeli. Nah, tiba-tiba Donggu langsung membantu si ibu dengan cara mengeluarkan ulti gelinding dari atas. Dan tak lama kemudian preman itu pun langsung kabur. Dan malam harinya Donggu menemui Jin di pom bensin, di mana Jin bekerja di sana. Ternyata Donggu mengajak Jin untuk membalas dendam ke preman tadi pagi. Dan ternyata ada jodoh yang telah bonyok karena preman itu di sana. Dan setelah itu Donggu meminta kepada Jin untuk mengalahkan preman-preman itu dan menghancurkan gudangnya. Singkat cerita, scene berganti ke Korut, yang ternyata Kim Jong-un ingin berdamai dengan Korea Selatan dan memerintahkan Kolonel Kim Tae-won untuk menarik para pasukan elit. Tapi Kim Jong-un bilang setelah mereka pulang ke Korut, para pasukan elit akan dijatuhkan hukuman sebagai pengkhianat revolusi dan akan menghapus semua berkas tentang mereka. Di sini bisa disimpulkan bahwa mereka akan dieksekusi mati setelah pulang dari Korut. Namun Pak Kolonel menyarankan daripada pulang dihukum mati, lebih baik menyuruh mereka bunuh diri saja di sana. Dan bila mereka tidak mau bunuh diri, saya akan menanganinya. Scene pun berganti ke Donggu dan lainnya. Si Oyen dan Donggu sedang rebutan ikan teri di sana. Anjir, ikan teri sebakul aja di masalah, cok. Nah, tiba-tiba datang Kang Pangkas Rambut untuk membeli kue. Namun Donggu malah memberikan sosis sonai satu toples untuk dijadikan kue. Anjir, emang dikira buat ngerayu bocah, wah. Scene pun berganti lagi ke Donggu sedang santuy. Dan tiba-tiba Donggu mendapatkan pesan dari Korut untuk melakukan perintah bunuh diri. Pesan ini juga sampai kepada si Oyen, Jin, dan juga pasukan lainnya yang ada di Korea Selatan. Namun ternyata Donggu tidak mau kematiannya menjadi sia-sia. Donggu ingin jika dia mati, keluarganya harus dalam keadaan selamat. Dan itu ditentang oleh Jin.
Jin bilang Donggu sama saja menentang perintah. Dan ternyata si Oyen memihak kepada Donggu, dan terjadilah perkelahian sebentar. Tapi saat mereka bertarung, Jin kabur ke bawah dan dikejar oleh Donggu. Mereka bertarung sebentar di sana, dan Jin pun akhirnya bisa mengerti setelah mengingat masa lalu. Scene pun berganti di sebuah tempat di mana mayat para orang-orang korut sedang diotopsi, dan mereka menemukan suatu seperti alat pelacak di dalam badan mereka. Dan ternyata seorang badan intelijen dari Korea Selatan bernama Kapten Seo ingin membantu Donggu, Jin, dan si Oyen. Scene pun tiba-tiba berganti ke Donggu dan si Oyen, dan di sana Donggu meminta kepada si Oyen untuk menyanyikan lagu terlarang dari Korea Utara yang berjudul Lee Jin Gang, dan si Oyen pun mau menyanyikannya. Nah, di saat si Oyen pulang, ternyata dia diikuti oleh bawahan dari kolonel. Namun para bawahan kolonel itu dihabisi oleh Jin. Nah, tiba-tiba Scene pun berganti ke Donggu yang sedang berada di balkon rumahnya. Namun saat Donggu sedang melamun, tiba-tiba datang Kapten Seo, seorang badan intelijen Korea Selatan tadi. Dia ingin agar mereka bertiga tidak mati, karena mereka telah dibuang dari Korea Utara. Namun Donggu ternyata tidak mau. Singkat cerita, datang Jin untuk menolong Donggu di saat Donggu akan ditembak oleh Kapten Seo. Namun Kapten Seo kabur dan dikejar oleh Jin. Nah, pada saat Jin mengejar Kapten Seo, Jin ditembak dan tertangkap. Lalu pelacak yang ditemukan di badan mayat-mayat tadi juga ada di badan Jin. Dan Jin pun dibawa oleh mereka. Tak lama kemudian, Donggu pun sampai ke lokasi dan hanya melihat bekas darah. Setelah itu, ternyata Kolonel Bopeng yang bernama Kim Taiwan pun datang untuk menangkap mereka bertiga. Scene pun tiba-tiba berganti ke Donggu yang akan memotong rambutnya di tempat Kang pangkas rambut. Dan setelah itu, Donggu mengucapkan salam perpisahan kepada orang-orang di sana. Semua uang tabungan Donggu diberikan semua kepada Ran untuk menemui anaknya di Amerika. Setelah itu, Donggu dan si Oyen tahu bahwa Kolonel Kim Taiwan datang ke Korea Selatan, dan mereka juga tahu kalau di badan mereka ada pelacak. Namun Donggu memanfaatkan itu agar bisa langsung bertemu dengan kolonel. Saat mereka telah bertemu, Donggu meminta sebelum dia mati, dia ingin ibunya dijaga di Korut. Namun Pak Kolonel bilang tak ada syarat dalam perintah. Dan Donggu pun beranggapan bahwa ibunya telah meninggal di sana. Setelah itu mereka pun bertarung, dan Donggu terkena tusukan di punggungnya. Nah, saat Donggu terjatuh ke bawah, ternyata ada dua bocah nggak ada akhlak lewat ke tempat itu. Namun untungnya datang si Oyen langsung menabrak bawahan Pak Kolonel. Lalu mereka pun kabur. Dan setelah itu mereka mengantar bocah-bocah itu pulang. Dan mereka berdua pun melanjutkan perjalanan mereka ke sebuah gedung tua untuk menemui Seo Sang-gu di sana. Namun ternyata Seo Sang-gu sebenarnya adalah seorang profesor stres dari Korea Utara. Seo Sang-gu juga mengajak anak Suzuran untuk mengalahkan Donggu dan si Oyen. Namun rombongan mereka kalah. Singkat cerita, kolonel dan anak buahnya pun sampai di sana, walaupun mereka sempat baku tembak dengan orang-orang Kapten Seo. Setelah mereka sampai ke atap, mereka pun bertarung di sana. Namun tak lama bertarung, si Oyen terkena tusukan di pinggangnya. Namun si Oyen membalas dengan langsung membunuhnya. Singkat cerita, terjadilah perkelahian yang cukup epik. Dan setelah itu hanya tersisa Kolonel, Donggu, dan si Oyen saja. Donggu dan Kolonel pun akhirnya bertarung, dan Donggu pun kalah. Ya biasalah kalau anak muda kalah dulu. Dan tiba-tiba datang tim SWAT yang mengepung mereka. Dan ternyata di antara tim SWAT itu ada Jin yang sedang menyamar. Dan tak lama kemudian Pak Kolonel ingin melakukan bom bunuh diri, namun didorong oleh si Oyen untuk meledak bersamanya di udara. Anjir, si Oyen emang barbar. Setelah kematian si Oyen, Donggu menjadi bad mood untuk bertarung. Sampai-sampai Donggu ditonjok oleh Jin. Namun Donggu tetap tak bergerak. Donggu hanya mengingat tentang kehidupannya bersama ibu-ibu di warung waktu itu. Dan tak lama kemudian Jin pun tertembak. Saat Jin mau jatuh, tiba-tiba Donggu langsung memeluk Jin, dan Donggu pun tertembak dan jatuh bersama dengan Jin ke bawah. Dan tak lama kemudian film pun berakhir.